Halo guys, this is me again, Tawi. Oh ya guys, menyambung video saya yang lampau guys. Ini karena ponsel saya mampu merekam video sekitar 10 menit saja guys. Karena itu saya lanjutkan di sini. Itu guys. Tentang penggunaan rupiah itu guys. Ini sangat-sangat perlu kita pikirkan guys. Dan kalau perlu guys, ya kan, kita perlu merevisi akreditasi dari UI guys, UGM ataupun universitas negeri yang terlibat dalam pembuatan undang-undang itu guys. Apalagi jika kesalahan undang-undang sudah sedemikian banyaknya guys. Sebagai contoh undang-undang perkawinan guys, ya kan. Undang-undang perkawinan itu jika saya tidak salah itu banyak kesalahan yang ada dalam undang-undang perkawinan itu. Minimal ada ditemukan beberapa kesalahan dalam undang-undang perkawinan itu. Namun karena beberapa pasal itu masih menguntungkan saya, makanya saya sementara belum banyak berbicara guys, ya kan. Jika saya berbicara sekarang saya belum mapan dan kemudian saya malah membuat penghalang untuk diri saya sendiri, kan tentunya itu namanya bunuh diri guys, ya kan. Namun walaupun itu menguntungkan saya, jika ternyata beberapa peraturan lain itu ternyata tidak benar guys, dan ada peraturan itu yang tidak benar, yang salah satunya adalah kewajiban penggunaan rupiah yang kalau jika mau dituturkan, kewajiban penggunaan rupiah inilah yang membuat rugi guys. Makanya saya mulai berkomentar guys di internet, ya gak? Jadi jika banyak kesalahan seperti itu guys, alangkah baiknya akreditasi UI bidang hukum itu atau universitas terkait itu kita jatuhkan ke B guys, paling tinggi, ya gak? Mengapa? Ini supaya orang tidak kemudian menganggap universitas negeri bagus loh, ya gak, merupakan target dari lulusan SMA, ya kan, melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Ini perlu dicamkan. Mengapa guys? Karena jika kita tidak membuat penilaian yang benar, yang bukan karena mentang-mentang universitas negeri kemudian di-A-kan semua, dijadikan akreditasi A semua, ya kan. Nah, jika kita buat jadi akreditasi A semua, nanti orang akan berpikir, universitas negeri memang bagus. Padahal jika kita teliti lebih lanjut belum tentu guys. Ya kan, contohnya tentang kewajiban penggunaan rupiah ini. Nah, Agus Martowardoyo, saya lihat dari biografinya itu lulusan UI guys. Pertanyaannya, yang ilmu yang dia gunakan itu adalah ilmu UI atau ilmu dari universitas luar negeri yang juga ia dapat dari S2 dan S3 nya guys. Jika ini ada ilmu UI, itu Fakultas Ekonomi UI itu perlu dipertanyakan guys, ya kan. Bagaimana mungkin Fakultas Ekonomi UI itu dituturkan membanggakan bangsa guys, ya kan. Apa cara merampok itu yang merupakan cara yang membuat bangga guys. Maaf guys kalau kata saya terlalu kasar. Ini bukan bermaksud menghina atau sejenisnya gitu loh. Karena saya tidak menemukan kata-kata lain yang lebih halus dibanding kata merampok, ya kan. Ya udah, mengambil paksa lah, ya kan. Ya jika tidak, apalagi saya tidak mengerti bahasa lebih halusnya, ya kan. Nah, jika seperti ini, tentunya kita perlu menanamkan satu mindset, cara pikir, ya kan, bahwa jika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, jika kita tidak mendapatkan kemakmuran, ya kan, jangan kita menggunakan cara paksa guys. Benar gak guys? Enggak. Ini saya tutupkan begini, kenapa? Jikapun mereka mau membuat saya mengajar dengan cara seperti ini, yang mungkin ya siapalah saya ini kan, jadi saya rasa gak mungkin mereka sekedar ingin membuat saya mengajar kan, ya gak.
Namun jika pun just in case the worst case mereka sekedar ingin membuat saya mengajar, ya enggak dengan cara ini guys. Ini kan namanya memaksa saya ngajar guys, ya enggak? Dengan membuat aturan yang sangat menjolimin orang, kemudian bikin orang mengajar, mengatakan bahwa oh ini salah loh, ya kan, nggak boleh loh begini ya kan. Ya istilahnya kan ibaratnya dosen nggak mau ngajar, cuma ditodong pisau apa dia ngajar, kan ini aneh gitu guys. Ya enggak? Ini perlu kita biasakan, ya kan? Kita jadikan lazim ke tiap pribadi Indonesia, ke tiap manusia Indonesia, ya kan? Ya memang tidak dipungkiri tiada gading yang tak retak, ya kan? Namun jika terlalu banyak retaknya, ya apalagi manfaat gadingnya enggak? Jadi ya kalau umpama sesekali mungkin ya gimana gitu ya kan. Namun kalau banyak, umpama contohnya undang-undang perkawinan, belum lagi ini peraturan Bank Indonesia, jadi kan timbul satu ide, ya kan. Ini UI emang kesempatan lidah, pemerintah Republik Indonesia ini emang kesempatan lidah atau emang sengaja sih bikin aturan yang seperti ini, ya kan. Nah, yang saya bingung kadang-kadang dengan keluarnya seperti ini, ada yang menuntut saat saya protes itu manusia itu menuntutkan begini, itu kan pikiran kamu saja, itu kan anggapan kamu saja salah, tahu saja yang bilang salah, yang lain kan belum tentu bilang salah. Ya istilahnya gimana guys ya, apapun opini mereka, ya kan, kita tetap tidak boleh loh memaksakan orang, ya kan. Walaupun tiap manusia menganggap bahwa peraturan Bank Indonesia itu menurut saya saja yang tidak benar. Itu tetap kita itu dalam membuat satu manusia umpama menjual baju, menjual flashcall, menjual nuski, menjual apapun juga, ya kan? Itu nggak boleh kita pakai golok. Woi beli gak lu? Kalau nggak beli gua tusuk lu. Kan nggak boleh gitu guys, ya kan? Yang ada, oh ya Pak, Bu, tolong dong barang saya dibeli. Bapak biasa dapat berapa sih dari langganan itu Bapak atau Ibu, ya kan? Nah, kalau saya tawarkan barangnya dengan lebih murah, saya diskon bagaimana? Ya kan? MBA aja, program MBA, ya kan, dari India tuh, IIBM, ya kan? Itu mengajarkan itu seperti itu, diskon, Bogov lah, apa itu yang segala macam yang ada dalam e-booknya itu. Ujung-ujungnya diskon, UUD ujung-ujung diskon, ya kan? Jadi ya jika orang India aja ngerti, ya kan, bahwa kita tuh nggak boleh pakai cara paksa, ya kan? Harusnya Indonesia, UI ataupun ini yang peringkatnya lebih tinggi ngerti. Nggak ada cerita kita maksa orang pakai rupiah dengan peraturan Bank Indonesia, ya kan? Jika itu hanya terbatas transaksi dengan Republik Indonesia, ya mungkin ya itu ya no comment, ya kan. Namun jika dalam kehidupan sehari-hari kita dipaksa menggunakan rupiah, secara rupiah itu begitu mahal dan nilainya begitu jatuh, ya kan, apa itu tidak merampok gitu loh, ya kan? Betul gak? Jadi tolonglah otoritas yang berwenang, ya kan, OJK kayak apa kayak, kan, tolong saat membuat undang-undang, membuat peraturan ataupun apapun juga, tolong koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak-pihak yang kompeten, ya kan. Jika pihak yang dikoordinasikan itu tidak berkompeten, cari yang berkompeten gitu loh, ya gak. Dan jika sudah terbukti tidak kompetennya, reshuffle gitu loh. Sekarang kan ini jadinya yang jika dia sudah konsultasikan dengan bidang hukumnya oke, ya berarti bidang hukumnya yang salah, kan gitu, ya gak. Memang secara ekonomis itu tidak salah, karena memang dengan mewajibkan orang jadi nyari rupiah, hal itu bisa membuat nilai rupiah naik. Namun secara hukum itu salah, dan yang kita prioritaskan itu adalah hukum. Oke? Pikirkan baik-baik dan tolong bantu saya dalam hal ini. Oke? Terima kasih. Selamat siang.